Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Pelita Hati yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia hidup di dunia ini memerlukan 3 hubungan yang baik. Yang pertama, hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dinamakan dengan hablum minallah. Untuk menjadikan hubungan baik kita kepada pencipta kita, kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai hamba, jalan yang kita tempuh tidak lain dan tidak bukan adalah takwa. Takwa adalah imtisalul awamirillah wajtinabu nawahi zahiran wa batinan. Takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara zahir ataupun batin. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita laksanakan, yang zahir, diantaranya sembahyang 5 waktu, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, mendidik anak-anak kita, mencarikan rezeki yang halal untuk keluarga kita. Ini adalah contoh perintah Allah yang letaknya di zahir kita. Ada perintah Allah yang letaknya di batin kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bersifat syukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, sabar, ikhlas, ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, qanaah, zuhud, wara'. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang letaknya di batin kita. Kemudian takwa meninggalkan, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, zahir dan batin. Larangan Allah bentuknya yang di zahir, Allah melarang untuk berbuat zina, Allah melarang perjudian, Allah melarang mabuk-mabukan. Sedangkan contoh larangan Allah yang letaknya di batin kita, Allah melarang kita untuk bersifat kibir, bersifat sombong, bersifat tomak, bersifat tidak ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, kufur nikmat. Ini adalah larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang letaknya di batin kita. Kenapa kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertama, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diciptakannya sepaling baik bentuk kejadian daripada makhluk-makhluk yang lain. Ahsani taqwim, sepaling baik bentuk kejadian yang Allah ciptakan, yaitu diri kita adalah manusia. Yang kedua, kenapa kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena alam semesta yang kita diami ini, alam semesta yang kita tempati ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala, kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kenapa kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan, mencurahkan nikmatnya kepada kita.
Kita tidak bisa hidup tanpa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita setiap detik, setiap menit diberikan Allah ta'ala nikmat. Terkadang kita tidak merasa nikmat itu adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bernapas, menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan satu detik kita tidak bisa bernapas. Bayangkan 1 menit, 1 jam tidak bisa bernapas. Pasti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu mahalnya daripada napas kita. Kalau kita menjenguk orang sakit di ICU, ada mereka pakai oksigen, pakai tabung gas, mereka sulit untuk bernapas. Kita bernapas dengan gratis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Peredaran darah kita, Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan darah itu beredar, memenuhi daripada ruang tubuh kita, sehingga kita menjadi sehat, sehingga kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala inilah atas dasar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa pelita hati yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah berikan kepada kita kalau kita mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, Allah berikan kepada kita setiap sesuatu masalah, sesuatu kesukaran, kesulitan, akan Allah berikan jalan keluar. Dan Allah akan berikan rezeki kepada kita tanpa disangka-sangka. Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan setiap ada masalah, ada kesempitan, Allah berikan jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki daripada jalan tanpa kita sangka-sangka. Yang kedua, Allah berikan kepada kita, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Allah beserta orang-orang yang takwa. Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanggung jawab. Allah ta'ala akan memberikan sesuatu yang baik kepadanya bagi orang yang bertakwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi yang ketiga, keistimewaan takwa, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan surganya kepada orang-orang yang bertakwa. Yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima amal-amal ibadah. Amal-amal ibadah yang mana? Yaitu amal-amal ibadah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa pelita hati TV Tabalong yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, hubungan baik kita kepada sesama manusia atau disebut dengan hablum minan nas. Hablum minan nas ini bisa kita artikan dengan muamalah. Artinya segala aspek yang mencakup tentang kemasyarakatan kita atau daripada hubungan kita dengan sesama manusia. Di dalam muamalah ini ada terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan adabiyah. Adabiyah ini mencakup tentang adab-adab kita, akhlak-akhlak kita, budi pekerti kita kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada manusia. Bagaimana kita menghormati manusia, bagaimana kita menghargai daripada manusia. Ini termasuk daripada adabiyah, termasuk juga daripada silaturahim. Ini termasuk daripada muamalah yang mencakup daripada adabiyah. Adab kita, akhlak kita kepada orang tua bagaimana? Dalam Islam sudah diajarkan akhlak kita kepada
manusia kepada orang tua kita, orang yang telah melahirkan kita, tentunya kita menghargai mereka, menghargai jerih payah mereka. Bayangkan orang tua kita, belum kita lahir ke dunia, mereka sudah mempersiapkan uang, mempersiapkan harta untuk kelahiran kita. Setelah kita lahir, kita dimandikannya, kita dimakaninya, kita diberikannya daripada rezeki-rezeki yang halal oleh orang tua kita. Dipakaikannya kita dengan pakaian yang indah-indah. Kemudian menginjak daripada anak-anak menjadi daripada remaja, disekolahkannya kita di sekolah yang bagus, disekolahkannya kita di perguruan tinggi. Setelah selesai kuliah, kita dicarikannya oleh orang tua kita daripada pekerjaan yang layak. Sungguh luar biasa perjuangan daripada orang tua kita. Adab kita kepada mereka, menghargainya, senantiasa menghormati daripada mereka. Kemudian adab kita dengan sesama manusia yang lainnya, diantaranya dengan guru-guru kita. Diajarkan kita untuk beradab kepada guru kita. Orang tua kita telah melahirkan kita ke alam dunia, sedangkan guru kita menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan perantara ilmu. Adab kita atau akhlak kita dengan teman-teman kita, jangan mengganggu mereka, mendukung kebaikan-kebaikannya, memberikan daripada nasihat-nasihat yang bagus kepada kawan-kawan kita. Itu adab-adab terhadap kawan-kawan kita. Kemudian lagi bagaimana adab kita dengan tetangga kita. Sudah diajarkan dalam Islam, menghargai mereka, tidak menyakiti mereka. Bahkan nantinya di padang mahsyar, pernah Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, ada nantinya orang yang dihalau padang mahsyar, mereka berguling-guling, tidak ada punya kaki, tidak ada punya tangan. Ditanya, kenapa ini ya Rasulullah? Ini kata Rasulullah, orang yang ketika hidup di dunia mereka menyakiti daripada jiran tetangganya. Nah, ini adab atau akhlak kita kepada manusia. Kemudian dari muamalah yang kedua ada yang namanya madaniyah. Madaniyah ini bersangkutan dengan masalah halal dan haram, mengenai masalah makanan yang kita konsumsi, makanan yang kita berikan kepada anak-anak kita, kepada anak-anak cucu kita, istri kita. Apakah ini makanan yang halal atau yang haram? Sedangkan makanan yang haram dalam hadis Rasulullah, kullu lahmin nabata min haram pannaru aulabi. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada yang haram, maka ini adalah jatah atau api neraka nantinya yang akan memakannya. Pemirsa pelita hati TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menghargai dan menghormati manusia berarti adalah menghargai dan menghormati penciptanya. Sedangkan menghinakan dan menistakan manusia adalah berarti menghinakan dan menistakan penciptanya. Artinya, kalau kita menghormati manusia, kita menghormati penciptanya, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan apabila kita menghinakan manusia, menyakiti daripada manusia, berarti kita menghinakan daripada penciptanya, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia sebagai makhluk sosial dalam rukun Islam yang 5 macam. Rukun Islam ini yang pertama 2 kalimat syahadat. Ini penyaksian kita kepada Allah, pengakuan kita kepada Allah bahwasanya Allah sebagai Tuhan kita dan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Yang kedua, sembahyang 5 waktu. Nah, setelah sembahyang 3 yang berikutnya ini adalah sosial. 3 berikutnya ini adalah daripada hablum minan nas, melaksanakan bayar zakat.
Bayar zakat hubungannya dengan sesama manusia. Bayar zakat kita memberikan kepada fakir-fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu. Ini berarti kita hubungan baik sesama manusia atau hablum minan nas. Kemudian lagi ada yang namanya rukun berikutnya, yaitu adalah puasa. Puasa kita menahan lapar dan haus. Disinilah kita merasakan bagaimana laparnya, hausnya orang yang tidak punya harta, orang yang fakir, yang miskin. Sehingga timbul keinginan di hati kita untuk senantiasa berbagi kepada mereka. Pelaksanaan ibadah haji ini pun merupakan ukhuwah Islamiyah kita. Ini pun ibadah sosial. Luar biasa, Islam memberikan kepada kita hubungan kepada manusia, hablum minan nas, yang harus kita jaga dan kita perbaiki. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di dunia tidak hanya membaguskan hubungan kita dengan Allah, tidak cukup hanya hablum minan nas, berbuat baik kepada sesama manusia, yaitu dengan ditambah satu lagi, hubungan baik kita dengan alam semesta. Alam semesta yang Allah berikan kepada kita. Kita berdiam di alam semesta ini, di dunia ini, sungguh luar biasa. Apalagi Allah anugerahkan kepada kita negara Indonesia. Kita sekarang menghirup daripada udara kemerdekaan. Enak dan nyaman kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini harus kita syukuri. Kalau kita melihat negara-negara Islam yang lainnya, seperti Palestina, Suriah, dan lain sebagainya, mereka sulit untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ingin ibadah terdengar suara bom, suara peluru. Kita alhamdulillah Indonesia mudah untuk berangkat ke masjid, berangkat ke musala, melaksanakan majelis ilmu, hadir di majelis taklim, mudah kita. Kenapa ini? Karena kita berada di alam kemerdekaan. Kemudian Allah berikan lagi kita Indonesia dengan mempunyai sumber daya alam yang luar biasa. Potensi alamnya luar biasa. Bahkan negara-negara lain pun merasa iri dengan kita Indonesia. Suburnya luar biasa tanah kita. Tongkat jadi tanaman. Hal ini merupakan daripada nikmat yang diberikan Allah kepada kita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, sebagai khalifah di alam dunia ini, sangat penting kita ramah dengan lingkungan kita, ramah dengan alam kita, menjaga hubungan baik kita dengan alam kita, supaya alam senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita. Pemirsa Pelita Hati yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip menjaga alam semesta ini, yang pertama dengan menghormati. Kita hormati daripada alam ini yang Allah ciptakan. Karena kita diutus ke alam dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, hendaknya kita pun sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang yang Islam, hendaklah kita menjadi rahmatan bagi alam semesta kita. Dengan apa kita rahmatan lil alaminnya? Di antaranya dengan ramah kita kepada lingkungan, kepada ramah kita kepada alam ini, supaya alam tetap memberikan yang terbaik kepada kita. Yang kedua,
Hubungan baik kita dengan alam semesta ini sebagai bentuk solidaritas kita kepada makhluk-makhluk yang lain. Kalau kita menjaga alam semesta, berarti kita menjaga solidaritas yang baik kepada makhluk-makhluk yang lain. Kalau kita rusak alam semesta ini, maka kita akan berbuat kejahatan kepada makhluk-makhluk yang lain. Kita rusak hutan sehingga apa? Habitat-habitat yang berada di hutan mereka tidak nyaman, bahkan mereka mati. Nah, ini yang perlu kita jaga. Luar biasa Islam memberikan kepada kita larangan, sampai-sampai dalam Islam itu menghormati kepada makhluk-makhluk yang halus, makhluk-makhluk yang kecil seperti semut. Apa dalam hadis Rasulullah? La yabulanna ahdukum fil juri. Janganlah engkau, kata Rasulullah, kencing di lubang tanah. Kenapa Islam melarang kencing di lubang tanah ketika kita ke hutan, camping, ada lubang tanah, ada lubang, jangan kencing di sana. Kenapa? Karena yang pertama alasannya mungkin di sana ada binatang-binatang kecil, ada semut, ada anai-anai. Mungkin di dalam itu yang kedua ada sarangnya jin. Nah, di sini Islam luar biasa mengajarkan kepada kasih sayang kepada alam semesta ini. Kemudian Islam memberikan ajaran kepada kita, apabila kalian ingin menyembelih seekor binatang, pakailah pisau atau lading yang tajam. Akhirnya mereka tidak merasa ketika disembelih tersebut. Jangan mengasah daripada pisau di dekat binatang yang ingin kita sembelih, karena ini akan berakibat yang kurang baik kepada mereka. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita memelihara alam semesta ini sebagai tanggung jawab kita nantinya sebagai khalifah di alam semesta ini. Kita akan bertanggung jawab kepada alam ini nantinya, karena kita dijadikan sebagai pemimpin khalifah di alam semesta ini. Oleh karena itu, marilah kita jaga daripada alam kita, kita jaga daripada lingkungan kita, supaya lingkungan kita senantiasa memberikan terbaik kepada kita. Alam kita indah, rezeki kita akan mudah. Oleh karena itu, ulun mengajak kepada sekalian pemirsa Pelita Hati TV Tabalong untuk senantiasa menjaga alam semesta kita. Jadi hidup di dunia tidak hanya menjaga, memelihara hubungan baik kita kepada Allah, hubungan baik kita sesama manusia, tapi yang tak kalah pentingnya kita memelihara atau daripada menjaga kelestarian alam semesta ini. Kenapa? Karena alam semesta inilah tempat kita, di alam semesta inilah yang akan memberikan kepada kita hal-hal yang terbaik. Itulah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun pribadi dan bagi pemirsa sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.